3, 2, 1. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya dalam dialog bincang hari ini. Sebelumnya kita udah berbincang mengenai bagaimana nih Pak ya teknologi ini dapat berperan dalam membantu petani mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Nah, selain hal tersebut nih Pak ya, selain teknologi, kira-kira apa yang dapat petani lakukan? Nih ya, petani dapat berperan untuk mencapai swasembada pangan dengan tadi memanfaatkan teknologi dan juga hal lainnya. Ya, masalah permodalan sama investasi. Sementara ini permodalan investasi itu, program itu hanya jatuh ke pengusaha. Petani ini di desa, Mbak, nggak punya PT, nggak punya CV. Nah, jadi yang mendapatkan modal investasi pengusaha-pengusaha itu yang mengatasnamakan petani. Petani itu hanya di endorse saja. Tapi endorse-nya bayarannya tidak sesuai, Pak. Tidak sesuai. Klaim. Itu makanya saya dengan teman-teman kemarin sudah diskusi bagaimana kita membina pelaku usaha di desa. Kan itu. Karena di desa nggak ada pengusaha. Itu. Jadi banyak nasibnya petani yang sekarang ini diatasnamakan oleh pengusaha dan asosiasi. Apalagi masalah permodalan dan investasi. Kasihan yang nikmati pengusaha itulah. Petani hanya digunakan namanya aja, ya, Pak. Tidak sejahtera kan aslinya, Pak. Jadi ini bagaimana nih ya? Tentunya untuk mencapai swasembada pangan ya, Pak, ini juga perlu ada mensejahterakan petani. Iya, ini harus sampai ke desa. Mudah-mudahan ini Menteri Desa atau Wamendesnya ini juga pedulilah. Betul. Gitu. Jadi memang saling bersinergi di antara para menteri-menteri yang ada untuk mengurus Indonesia, betul. Gak boleh ego sektoral. Ego sektoral kementerian maupun ego sektoral kepartean. Aduh. Jadi based on kepentingan partai takutnya ya Pak ya. Belum lagi ego sektoral keuntungan. Harusnya memang masyarakat yang dikedepankan. Ya, betul. Nah, betul Pak. Nah, kemudian nih Pak ya, ini berbicara tentang swasembada pangan juga. Kita tidak bisa menutup mata juga Pak. Saat ini kita masih impor. Oh ya. Nah, ini bagaimana nih Pak menghadapi masalah ketergantungan? Ya akan impor terus Mbak. Karena pemerintah ini setahu saya tidak memiliki neraca pangan. Artinya gini, neraca pangan tuh berapa konsumsi yang dibutuhkan, berapa overstok yang disiapkan, berapa harus diproduksi dalam negeri dan berapa harus diimpor dari luar negeri. Neraca pangannya nggak ada, Pak. Neraca pangan kata kuncinya kalau kita FAO ya, FAO satu orang itu di Indonesia itu 150 gram beras. Kalikan aja jumlah penduduk. Ini neraca pangan nasional, dipersempit neraca pangan regional, baru neraca pangan daerah, kota, kabupaten. Kan itu nggak punya, Pak. Kita nggak punya ya Pak, betul. Neraca pangan punya. Sehingga apa? Ini sasaran empuk bagi pengusaha untuk dikte pemerintah impor itu. Makanya impor terus. 10 tahun ini kan itu kepentingan pengusaha bukan kepentingan. Padahal kita punya potensi yang cukup mumpuni. Ya itu makanya memang gini Mbak, kalau kita perbandingan HPP ya, harga pokok produksi atau biaya produksi 1 kilo beras kita itu paling tinggi di Asia. Itu kan. Kalau di teman-teman di Vietnam itu 6.500 ya. Sama di Thailand, Kamboja hampir di situ. Kita ini di sekitar 8.500. Jadi spare harganya itu kalau dengan Asia itu 2.500 per kilo. Kok bisa? Karena tanah kita ini tanah privat yang harus bayar pajak. Mereka tanah komunitas, tanah negara. Beda Mbak. Kalau tanah negara sama tanah ini kan beda. Di Indonesia ini terlalu banyak pajaknya dibandingkan di tetangga sana itu. Itu kan. Itu Mbak. Jadi bukan pajak pertaniannya. Beli bensin, beli sepeda motor, alat, itu kan pajak semua itu. Di rumah tangga ada pajaknya. Kita pergi kerja ada pajaknya. Iya kan? Betul. Jadi memang ekonomi tinggi kita ini, bayar tol, ini dan sebagainya, ke pasar dan sebagainya kan, mobilisasi kita ini penuh dengan pajak. Betul. Nah, sementara di sana efisien hidupnya, ya kan, pajaknya rendah, sehingga apa? Harganya juga
tergolong stabil Ya, ya Pak ya. stabil. Nah, tadi Bapak karena Nah, ini ngomong-ngomong masalah swasembada pangan ini Bu Sri Mulyani harus memberikan atensi, peringatan bagaimana faktor yang mempengaruhi harga swasembada ini, apa harga pangan tinggi ini, yang terkait yang tidak langsung dengan pajak itu pasti ada. betul. Nah, tadi Bapak juga ngomong tentang mobilisasi. Ya. Nah, ini berkaitan juga dengan distribusi pangan, Pak. Ini ngomong-ngomong tentang distribusi, ada infrastruktur, Pak. Ya itu. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut, Pak? Jadi selain memang alat infrastrukturnya ini mobil, kapal untuk logistik memang kurang, terus jalur-jalurnya belum terakses dengan baik, sehingga apa harganya jadi mahal. Seperti di Papua itu di daerah khusus beras itu bisa per kilo itu bisa nyentuh di atas 50.000. Itu karena apa? Jauh di atas sana, jadi bawanya harus banyak, di stok, itu kan, terus packingnya harus khusus, tahan lama. Kalau di Jawa kan packingan sih nggak terlalu ini kan, tapi kalau untuk daerah-daerah yang jauh kan packingnya harus bagus, Aman lah. supaya aman, supaya bisa tersimpan. Nah itu sehingga biaya tinggi transportasi dan logistiknya. Ini juga apa? Ada kritikan ke teman-teman, masa sih Mas harga jagung di Jambi sama India itu lebih murah dari India? Ya karena volumenya kapalnya besar. Iya kan, bisa sampai 50.000 sampai 100.000 ton sekali kirim. Sementara di Jambi petani kecil kan, harganya mahal. Nah ini juga, makanya Suta lahir di situ. Harus membuat sentra usaha tani dan agribisnis yang terpadu. Kan itu, komprehensif, terintegrasi, berkelanjutan antara hulu hilirnya. Usaha tani itu untuk memenuhi kebutuhan lokal, kebutuhan rumah dan kelompok. Agribisnisnya memang untuk tabungan, untuk ekonomi dan masa depan. Jadi petani ini hanya berkutat di basicnya. Aktualnya kalah, apalagi masa depannya udah nggak ada nasib. Iya, itu yang sangat Basicnya disayangkan. Betul. Itu. Jadi memang harus dipikirkan bagaimana ke depannya Iya, ya Pak. kedepannya, Justru itu itu. bagaimana cara memastikan bahwa hal tersebut baik. Nah, kemudian nih Pak ya, ini tantangan. Ya. Itu juga tadi yang dua tadi kan tantangan. Iya. Pasti ada tantangan lainnya nih Pak. Apa sih Pak tantangan yang memang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan swasembada pangan? Tantangan yang paling utama selain tantangan yang lain-lain itu ya sekarang perubahan iklim. Sebetulnya Indonesia ini sudah di warning dunia lah dengan protokol Kyoto tahun sekian itu sudah memperingatkan bahwa pemanasan global ini akan meningkat terus. Kutub utara akan cair, desert itu dan sebagainya, menyebabkan bencana iklim yang anomali. Ya ini naik terus. Saya khawatir perubahan iklim ini tahun 2025 ini menyentuh di 39 derajat. Nah, ini akan berdampak 2025 ini menurut ramalan cuaca ya, itu akan masuk La Nina ya, itu 20 sampai 40% curah hujan ekstrimnya. Artinya apa? Banjir, Mbak. Indonesia ini lucu, Mbak. Ketika musim kering, iya kan? Musim kemarau kekeringan, ketika musim hujan kebanjiran. Tidak ada manajemen air. Lah, air kenapa demikian? Sungai-sungai di Indonesia ini sudah semakin sempit dan semakin dangkal, sehingga kalau ada curah hujan yang lebih, ini akan banjir, meluap. Dan meluap ini banyak tanggul-tanggul yang jebol, sehingga mengalir ke sawah. Disitulah nanti akan pembusukan padi, jagung dan sebagainya, akhirnya kegagalan panen. Jadi ada kaitannya perubahan iklim terhadap kegagalan panen, baik di saat kemarau maupun di saat hujan. Ini ancaman kegagalan panen. Kegagalan panen juga ancaman kegagalan swasembada. Gitu Mbak. Nah, ini harus segera diatasi. Betul. Kalau tidak, ya berat ini. Itu preventif pencegahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika panasnya 39 derajat, ini banyak memunculkan hama-hama baru, biakan-biakan lebih banyak, belalang akan banyak, tikus akan banyak. Konsekuensi dari perubahan iklim. Wah, ini ditakutkan nanti ini belalang, sundep, kupu-kupu macam-macam semakin banyak ini. Jadi hamanya di pertanian. Lah ini gimana?
pencegahannya gimana? Itu harus dimulain lah. Makanya saya melihat kampus itu berperan. Di mana kampus itu udah kerjasama kampus itu membantu masyarakat untuk mengedukasi. Kan kampus itu kan ada pengabdian masyarakat, Mbak. Iya. Tridharma perguruan tinggi kan ada selain penelitian, pengabdian, pendidikan. Nah, ini udah cukup lah Tridharma perguruan tinggi ini bisa masuk ke petani-petani. Iya. Jadi itu adalah tantangan ya Pak ya, yang memang akan dihadapi, dan salah satunya tadi berbicara tentang iklim ya Pak. Kita juga kan memang di luar kendali manusia, tapi ada hal yang bisa dilakukan oleh manusia untuk bagaimana mengatasinya. Iya, untuk berpikir. Tuhan ini kasih dua kutub, Mbak. Nah, positifnya tadi ngasih matahari yang terbaik, udara yang terbaik, tanah yang tersubur, macam-macam kan itu kan. Tapi ngasih masalah juga supaya manusianya berpikir. Ya kalau manusia nggak berpikir, ya nggak selamat ini Indonesia kan tuh. Makanya ya mulailah kita berpikir lah, menggunakan akal, pengetahuan, teknologi dan sebagainya, kerjasama bareng-bareng ini untuk menyukseskan swasembada pangan ini. Nanti juga akan terrealisasi, jadinya masyarakat Indonesia menjadi sejahtera. Baik, Bapak, tidak terasa nih Pak, kita sudah di akhir segmen berbicara mengenai swasembada pangan. Sebenarnya kalau ngomong swasembada pangan banyak ya Pak ya, yang kita akan ulik, dan semoga nanti kita bisa berjumpa di lain waktu. Nah, sebelum menutup perjumpaan kita hari ini, boleh Pak dikasih closing statement kepada pemirsa setia Sultan TV tentang tema kita hari ini, mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Silakan. Dalam rangka swasembada pangan yang akan dijalankan dalam pemerintahan Pak Prabowo Subianto, kita punya saran atau closing statement, perlu melakukan percepatan peningkatan produktivitas pangan yang berbasis partisipasi masyarakat atau gotong royong. Libatkan semua pihak untuk konsolidasi mewujudkan swasembada pangan. Insya Allah dengan pola yang melibatkan semua pihak, ini akan terwujud. Tapi kalau dilakukan dengan ekosektoral kementerian, ekosektoral kepartean, ekosektoral kedaerahan, ini tidak akan berujung memenuhi target yang diharapkan. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Dadung terkait tadi ya closing statementnya. Intinya memang jangan mengedepankan ego sendiri lah ya, seperti ataupun tadi beberapa kelompok saja untuk mewujudkan swasembada pangan. Perlu sinergitas bersama dan juga ini bukan hanya tugas pemerintah, namun juga masyarakat juga punya andil dalam mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatan yang kita berbincang asik. Semoga memang tadi yang kita perbincangkan ini dapat bermanfaat ya Pak ya. Semoga. Dan kita juga berharap semoga ini memang petani di Indonesia dan seluruh masyarakat ini menjadi sejahtera. Amin. Baik, kita tutup Bapak perjumpaan kita hari ini. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Bapak Dadung Harisetyo yang merupakan Ketua Umum Komunitas Masyarakat Pertanian Suta Nusantara, membahas mengenai mewujudkan swasembada pangan Indonesia. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raud Lorida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.